Setelah di video sebelumnya kami membuat simulasi cara menghitung perolehan kursi untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan menggunakan data simulasi. Kali ini saya akan mencoba membuat simulasi dengan menggunakan data quick count yang bersumber dari website resmi KPU untuk daerah Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau Dapil 1. Sebelumnya, kembali saya akan paparkan undang-undang yang menjabarkan sistem penempatan calon DPR terpilih, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal 414, partai politik peserta pemilu harus memenuhi batas ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Ayat yang kedua, seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi di ayat 2 ini menyatakan bahwa sekalipun partai politik peserta pemilu tidak memenuhi ambang batas 4% untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten tetap diikutkan. Kemudian di pasal 415, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pasal 414 ayat 1 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan kemudian ayat 4, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, untuk DPR harus memenuhi ambang batas 4%, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak ada batas ambang batas perolehan suara. Nah, jadi ada dua hal yang kita pelajari dari sini. Yang pertama bahwa untuk kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak mengenal batas ambang perolehan suara. Kemudian yang kedua, untuk menentukan perolehan kursi, gunakan sistem pembagian angka ganjil untuk perolehan suara dari setiap partai politik. Nah, prakteknya seperti apa? Kita akan coba langsung dari hasil real count KPU per hari ini. Jadi ketikkan di website hasil pemilu 2024 versi KPU. Kemudian masuk di sini info publik pemilu 2024. Nah, kemudian karena saya akan menghitung atau membuat simulasi perolehan kursi DPRD Kabupaten di Dapil 1, maka kita masuk di sini dulu. Jenis pemilihannya adalah pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian per dapil, kemudian provinsinya Kalimantan Utara. Nama kabupatennya Kabupaten Malinau. Kemudian saya akan melihat hasil di Dapil Malinau 1. Nah, ini adalah perolehan suara dari setiap calon dan setiap partai politik di Dapil 1 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Namun di sini perlu saya disclaimer terlebih dahulu bahwa perolehan suara ini baru 49,34%. Progres yaitu 75 dari 152 TPS dan yang masuk baru 49,34%. Dan kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa data ini diambil dari hasil pembacaan aplikasi Sirekap. Dan menurut pengakuan dari Ketua KPU yang melakukan pers kompres pada tanggal 15 Februari 2024 bahwa pembacaan Sirekap sendiri ternyata tidak maksimal, sehingga ada kemungkinan bahwa data-data yang ditampilkan di website KPU ini akan berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saya tidak akan menghitung jumlah perolehan setiap calon, tetapi untuk simulasi kita kali ini, saya hanya akan menggunakan data perolehan suara total yang ada di atas sini. Dan di sini ada data perolehan suara untuk partai, dan kemudian ada perolehan suara total, yaitu suara antara partai dengan suara calon. Baik, kita langsung masuk di simulasinya. Jadi saya akan menuliskan satu persatu. Di sini perolehan suara untuk partai PKB yaitu 600. Di sini 600.
Kemudian untuk Gerindra 1116. Kemudian untuk PDI Perjuangan 959. Kemudian untuk Golkar 443. Kemudian untuk Nasdem 1692. Kemudian untuk Partai Buruh 819. Kemudian untuk Gelora 185. Kemudian untuk PKS Partai Keadilan Sejahtera 400. Kemudian untuk PKN 1. Kemudian untuk Hanura 389. Kemudian untuk Partai Garuda 78. Kemudian Partai Amanat Nasional 1239. Kemudian untuk PBB Partai Bulan Bintang 803, walaupun PBB ini tidak mempunyai caleg. 803. Kemudian Partai Demokrat 3296. Kemudian untuk PSI 977. Kemudian untuk Perindo 1169. Kemudian untuk P3 504. Dan kemudian untuk Partai Umat 461. Ya, ini perolehan suara partai berdasarkan info yang kita dapatkan dari website KPU, info pemilu tahun 2024 pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 23.21. Progres 75 dari 152 atau data sebesar 49,34% data yang sudah masuk. Dan sekali lagi saya harus mengatakan bahwa data ini adalah data hasil pembacaan Sirekap yang belum tentu benar atau pembacaan dari Sirekap itu sendiri keliru. Nah, jadi kita akan menghitung dengan perolehan partai seperti ini, siapakah calon yang berhasil lolos dengan menggunakan sistem perhitungan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu pembagian angka berdasarkan angka pembagi dengan angka ganjil, yang dimulai dari angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, dan seterusnya. Dan karena untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau DPRD Kota tidak mengenal batas ambang perolehan suara, sehingga semua partai politik kita ikutkan. Nah, yang pertama, kita akan membagi dengan angka 1 atau N bagi 1. Jadi semua perolehan ini kita bagi 1. Dan 600 dibagi 1 dapat 600. Dan semua perolehan suara itu kita bagi yang sama. Jadi 1116 dibagi 1 dapat 1116. 959 dibagi 1 dapat 959. Nah, setelah itu kemudian kita bagi 3, dan ini dibagi 3. Semua data yang ada di sini kita bagi 3. Nah, di video saya sebelumnya ada yang memberikan komentar bahwa seharusnya setelah dibagi 1, maka kemudian kita memilih angka tertinggi untuk menentukan calon legislatif pertama yang lolos. Dalam hal ini di sini ada angka 3.296, dan menurut teman yang berkomentar di video kami, di pembagian kedua semua calon yang lain dibagi 1, sedangkan untuk yang sudah memperoleh partai itu dibagi 3, dan kemudian akan berlaku seterusnya. Pembagian ketiga, partai yang sudah mendapatkan suara itu dibagi 3, sedangkan yang lain tetap dibagi 1. Dalam hal ini saya tidak ingin mengatakan bahwa cara tersebut salah. Karena dengan penentuan dengan menggunakan metode pembagian langsung seperti yang saya lakukan maupun dengan pembagian berjenjang dengan tidak mengikutkan angka tertinggi yang sudah terverifikasi sebelumnya, hasilnya akan tetap sama. Silakan teman-teman membuat simulasi dengan data yang sama, dan Anda akan mendapatkan hasil yang sama pula. Ya, saya lanjutkan. Ini dibagi 3. Jadi di baris kedua, baris ke-1 ini semua dibagi 1, baris kedua semua dibagi 3.
600 dibagi 3 dapat 200, 1116 dibagi 3 dapat 372, 959 dibagi 3 dapat 320. Nah, kemudian di baris selanjutnya semua dibagi 5, jadi dimulai dari perolehan suara asli ini dibagi 5. Kemudian enter, kemudian seret, jadi semua angka-angka di atas ini dibagi 5. Kemudian masih boleh dilanjutkan kalau mau, semua angka di atas ini dibagi 7. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti tidak akan ada lagi calon yang akan sampai ke sini, maka tidak perlu lagi kita lanjutkan untuk dibagi 9, bagi 11, dan seterusnya. Nah, jadi setelah ini dibagi-bagi, baris pertama dibagi 1, ini dibagi 3, baris ketiga bagi 5, baris keempat dibagi 7. Lalu untuk menentukan calon-calon yang lolos, kita melihat dari angka yang tertinggi. Yang pertama, di sini ada angka 3.296 di Partai Demokrat. Jadi saya berikan tanda. Jadi ini adalah partai yang lolos pertama kali atau yang meloloskan calonnya di nomor urut 1. Lalu kemudian kita melihat di antara Partai Demokrat siapakah atau nama siapakah yang berhak untuk lolos. Kita kembali ke hasil pengunduhan di website KPU tadi. Cari Partai Demokrat, partai nomor urut 14 untuk mencari siapakah suara tertinggi di Partai Demokrat. Nah, di sini. Jadi tadi perolehan total suara Demokrat itu 3.296, maka partai inilah yang berhak untuk meloloskan pertama kali calonnya. Dan perolehan suara tertinggi kita baca di sini ada Jainuddin 1.305, Samuel Yatsub 1.321 dan seterusnya. Dan ternyata yang tertinggi di sini ada Valentinus dengan perolehan 1.361. Kalau Desi Puspita Sinaga 1.344 masih kalah, yang tertinggi adalah Valentinus. Maka dari semua calon yang lolos pertama yaitu calon dari Partai Demokrat atas nama Valentinus. Nah, selanjutnya setelah angka 3.296 kita mencari angka tertinggi berikutnya. Angka tertinggi setelah 3.296 dari seluruh angka yang ada di sini, yaitu angka 1.692. Ini 1.692. Jadi saya beri tanda supaya nanti tidak diikutkan lagi. 1.692 dari Partai Nasdem. Nah, sekarang kita akan lihat di Partai Nasdem, yaitu partai nomor urut yang ke-5. Siapakah di antara Partai Nasdem yang memperoleh suara tertinggi? Ini Partai Nasdem, dan suara tertinggi di Partai Nasdem ini Partai Nasdem adalah Insinyur Andreas Tulak. Ini Insinyur Andreas Tulak. Nah, setelah itu, setelah angka 1.692, angka tertinggi selanjutnya kita cari 1692. Ada angka 1239, yaitu dari Partai PAN. Jadi ini saya tandai supaya jangan dihitung lagi nanti. Dan kemudian kita cari di Partai PAN siapakah suara tertinggi dari Partai Amanat Nasional. Ini Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan ternyata yang tertinggi di PAN adalah Reski Ari Wicaksono SPD. Partai PAN, Reski. Nah, ini Reski Ari Wicaksono. Nah, setelah angka 1.239, angka tertinggi selanjutnya kita cari. Dan ternyata angka tertinggi selanjutnya adalah angka 1.169, yaitu di Partai Perindo. 1.169, dan kita cari siapakah angka tertinggi di Partai Perindo. Nah, ini dia Partai Perindo. Di sini ada angka 915, 901, 905. Ternyata angka yang tertinggi adalah 915 atas nama Solpianus SPD. Partai Perindo, Solpianus SPD. Nah, selanjutnya setelah angka 1.169 kita mencari angka tertinggi setelah ini, yaitu angka
1116. 1116 yaitu dari Partai Gerindra. Kita cari siapakah caleg dengan perolehan tertinggi dari Partai Gerindra. Ini Partai Gerindra. Dan ternyata suara yang tertinggi dari Partai Gerindra adalah Julius Roro Basiakan. Ini. Nah, kemudian setelah 1116 kita mencari suara tertinggi berikutnya, dan ternyata angka ini kembali ke Partai Demokrat, yaitu 1099. Jadi 1099. Dan kita akan mencari di Partai Demokrat siapakah caleg yang memperoleh suara partai tertinggi yang kedua setelah Valentinus. Kita kembali ke Partai Demokrat di partai nomor 14. Ini Partai Demokrat. Jadi yang tertinggi tadi adalah Valentinus, sudah masuk. Dan angka yang tertinggi berikutnya setelah Valentinus ternyata ada Desi Puspitasari Sinaga, atau yang lebih dikenal dengan nama Desi Sinaga. Baik, sekarang sudah berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, baru 6 orang. Kita akan mencari 12 orang karena jatah dapil 1 untuk Kabupaten Morenin ini adalah 12 kursi. Angka tertinggi selanjutnya setelah 1099 yaitu angka 977. Ya, benar, angka 977. Yaitu dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Dan yang tertinggi dari PSI, sini ada 886, ada 809, 888. Ternyata yang tertinggi adalah Anike Markus dengan perolehan suara 889. Nah, selanjutnya setelah 977 ada angka 959, yaitu di Partai PDI Perjuangan. Kita cari siapakah yang tertinggi dari PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Nasional Perjuangan, PDI Perjuangan. Dan ternyata perolehan tertinggi dari PDI Perjuangan adalah atas nama Insinyur Dolvina Damus. Selanjutnya setelah angka 959 kita mencari angka tertinggi selanjutnya. Di sini ada 803. Oh ya, ternyata di sini ada angka 819, yaitu di Partai Buruh. Dan siapakah dari Partai Buruh yang mempunyai suara tertinggi di sini? Dan ternyata ada Johnny Hendris Christian dengan perolehan suara 888, hanya selisih 7 suara dari Jerry SH. Partai Buruh. Sekarang berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan mencari 3 lagi. Setelah angka 819, ada angka 803 dari PBB atau Partai Bulan Bintang. Kita akan mencari siapakah caleg dengan suara tertinggi dari Partai Bulan Bintang. Dan ternyata Partai Bulan Bintang di Dapil 1 Kabupaten Morenin ini tidak mempunyai calon legislatif. Artinya perolehan suara ini hanya diperoleh dari suara partai. Dan karena tidak mempunyai calon legislatif, sehingga di sini kita merahkan tidak berhak untuk memperoleh kursi. Selanjutnya, setelah angka 803, kita mencari angka tertinggi selanjutnya. Mungkin ada angka 700-an, tidak ada. Dan karena sudah tidak ada, lalu kita masuk ke angka 600-an, dan ternyata di sini ada angka 659, kembali ke Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat sudah memperoleh 3 caleg. Dan kita akan masuk ke Partai Demokrat untuk mencari siapakah calon legislatif dari Partai Demokrat yang memperoleh suara tertinggi ketiga. Ini. Tadi yang tertinggi adalah Valentinus, kemudian Desi Puspitasari Sinaga, dan di bawah Desi Puspitasari Sinaga ini ada ternyata Samuel Yusuf yang mempunyai suara 1321. Samuel Yusuf SEMSI. Di sini. Baik, sekarang sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 2 lagi.
Setelah angka 659, ya di sini ada angka 600 dari Partai PKB. Partai PKB itu partai nomor 1. Dan suara tertinggi dari Partai PKB diperoleh oleh Ibnu Abdillah Eskom dengan suara 220 suara. 220 suara. Nah, ya yang terakhir yaitu ada angka 564 di Partai Nasdem, dan ini adalah caleg nomor 2 dari Partai Nasdem. Kita masuk ke website KPU untuk melihat siapakah dari Partai Nasdem yang memperoleh angka tertinggi yang kedua. Ini Partai Nasdem. Jadi yang tertinggi pertama tadi 1214, Anda Restula sudah masuk, dan angka tertinggi yang kedua setelah Anda, di sini ada angka 971, kemudian ada angka 981, dan ternyata jatuh pada Dato Muhammad Nasir. Ya, inilah hasil perolehan 12 kursi untuk Dapil 1 di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Kembali kami tegaskan bahwa ini hanyalah simulasi dari data quick count KPU dengan progres 49% dan belum tentu datanya valid. Oleh karena itu, data masih bisa berubah, dan tentu saja caleg yang kami sebut dalam video ini belum tentu benar-benar menduduki kursi pada DPRD Kabupaten Malino periode 2024 hingga 2029.